Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dari kelas PPKNG NIM 932200919. Baik, di sini saya akan menguraikan terkait bagaimana sih relevansi antara tata pemerintahan yang baik dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. So, let's check this out. Perlu saya jelaskan, sebelum kita merujuk terlalu mendalam apa itu good governance, perlu diketahui bahwa government dan juga governance itu adalah dua hal yang berbeda, di mana government itu berarti pemerintah, sedangkan governance itu artinya adalah pemerintahan. Kalau government ini lebih mudahnya itu kita mengartikan sebagai orang-orangnya atau pelakunya, sedangkan governance ini lebih kepada pengelolaannya atau prosesnya, di mana kita bisa mengartikan government itu adalah orang-orang yang dalam satu lembaga yang diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengelola suatu pemerintahan. Kalau governance itu adalah prosesnya atau kegiatannya atau pengaturan, pengelolaan, pemberdayaan, fasilitator regulasi, pelaksanaan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian, yang mana hal ini dilakukan oleh pemerintah atau orang-orang yang berwenang untuk mengatur jalannya suatu kelola pemerintahan tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, good governance artinya adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Maka dengan uraian tersebut kita dapat mengartikan bahwa tata pemerintahan yang baik atau good governance itu adalah suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen, yakni pemerintahan atau government, rakyat atau citizen, masyarakat sipil atau civil society, dan usahawan atau bisnis yang berada di sektor swasta. Tentunya ketika kita berbicara terkait good governance, sebelum kita mencapai kata tata pemerintahan yang baik, maka perlu di dalamnya terdapat prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik itu sendiri. Maka tata pemerintahan yang baik berprinsip pada participation atau partisipasi, di mana yang berarti adalah setiap pembuatan peraturan atau kebijakan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan unsur masyarakat melalui wakil-wakilnya. Yang kedua ada rule of law yang berarti penegak atau supremasi hukum, yakni tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik, tidak memihak, menindak pelanggar, menjamin perlindungan HAM, dan berlaku pada semua warga. Yang ketiga ada transparansi atau transparansi adalah adanya ruang kebebasan serta sistem informasi yang menjamin masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik yang akurat dan memadai bagi warga yang memerlukan, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui atau right to information keputusan pemerintah terjamin. Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik, begitu. Selanjutnya ada responsiveness atau daya tanggap pemerintah, yang berarti ini adalah lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan basic needs atau kebutuhan dasar, dan HAM atau hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Selanjutnya ada consensus orientation yang berarti adalah berorientasi pada konsensus, maaf. Hal ini dilakukan ketika ada suatu permasalahan, maka permasalahan tersebut harus dapat dipecahkan dengan cara konsensus atau dialog atau melalui musyawarah tersebut. Yang selanjutnya ada equity atau kesetaraan atau keadilan, yang berarti yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali dilibatkan di dalam proses politik tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan. Selanjutnya ada effectiveness dan efisiensi, yang berarti adalah efektivitas dan efisiensi, di mana pemerintahan harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dan sebagainya. Selanjutnya ada accountability atau akuntabilitas. Hal ini dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Selanjutnya, yang terakhir ada strategic vision atau yang berarti adalah para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan
pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman akan kompleksitas kesejahteraan budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Selanjutnya, jika kita berbicara terkait prinsip, maka tentu akan terdapat ciri-ciri atau karakteristik dari suatu pemerintahan tersebut dapat dikatakan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Maka dari prinsip-prinsip tersebut kita dapat mengambil ciri-cirinya atau karakteristiknya. Yang pertama ada terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, baik itu secara sosial, politik, maupun ekonomi. Selanjutnya yang kedua adalah adanya komunikasi jaringan multisistem. Yang dimaksud multisistem di sini adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Mohon maaf. Dan selanjutnya yang terakhir adalah adanya ketersinambungan atau hubungan yang kuat baik dari tingkat pemerintah, masyarakat, maupun swasta, di mana ketiganya perlu untuk sebuah ketercapaian kelak dari suatu tata pemerintahan yang baik. Maka jika kita berbicara terkait prinsip dan juga ciri-ciri, tentunya langkah apa sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam mendukung tata pemerintahan yang baik itu sendiri? Di mana dalam hari ini kita terisik dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 terkait inovasi daerah. Di mana inovasi daerah menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya proses good governance. Di mana dari sini kita bisa melihat upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu kelola tata pemerintahan yang baik, yang dimana pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah tentunya atau pemerintah di bawahnya untuk membuat suatu pembaruan atau terobosan-terobosan baru guna mencapai tingkat tata pemerintahan yang baik atau good governance itu sendiri. Lantas, apa sih contoh konkret atau real dari relevansi antara tata pemerintahan yang baik dengan situasi ataupun kondisi di Indonesia itu sendiri? So, let's check this out. Nah, di sini jika kita berbicara terkait apa sih contoh realnya atau contoh konkretnya, di sini kita bisa melihat di sini ada aplikasi Halo Masbub dan juga Sahaja Lekat yang dimana keduanya ini adalah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Di mana dengan aplikasi Halo Masbub di sini akan terjadi transparansi. Di sini akan terjadi proses partisipasi antara masyarakat dengan pemerintahan, di mana masyarakat dapat mengeluarkan segala unek-uneknya atau keluh kesahnya melalui aplikasi dari Halo Masbub ini. Selanjutnya ada Sahaja Lekat yang dimana hal ini memudahkan para warga untuk melakukan segala bentuk urusan yang menyangkut terkait pemerintahan seperti pengurusan sebuah KTP, KK, dan sebagainya. Dengan menggunakan Sahaja Lekat ini, masyarakat bisa lebih efisien dan juga praktis dalam melakukan atau mengurus berbagai bentuk surat-surat tadi. Selanjutnya di sini terlihat ada baliho APBN dan APBD, di mana hal ini juga menunjukkan sebuah transparansi terkait suatu daerah tentang pengeluarannya dan sebagainya, pemasukannya untuk apa, sehingga masyarakat di sini juga turut serta mengontrol jalannya suatu pemerintahan tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pemerintah di sini juga sudah mulai mengupayakan terkait bagaimana pemerintahan ini dapat menuju sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance itu sendiri, di mana dengan adanya beberapa sistem ini, baik itu e-government dari aplikasi Hello Masbub, Sahaja Lekat, dan sebagainya, anggaran APBN yang sudah dipasang di baliho tempat-tempat publik umum, hal ini merupakan suatu terobosan untuk mencapai tingkat pemerintahan yang baik, dan hal ini sesuai sekali dengan ciri atau prinsip-prinsip dari tata pemerintahan yang baik itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat partisipasi yang dimana masyarakat dapat menyalurkan secara lugas ataupun langsung tanpa perlu bertemu secara tatap muka dengan pemerintahan yang ada, dengan menyalurkan berbagai aspirasinya melalui aplikasi Halo Masbub ini ataupun ada aplikasi yang lain dari pemerintahan yang lain. Selanjutnya, di sini
Juga ada transparansi di mana masyarakat di sini bisa melihat dan juga mengatur, maaf, bukan mengatur, seperti mengontrol jalannya pemerintahan di suatu daerah tersebut. Misal ada anggaran yang masuk berapa, nanti untuk pembangunan seperti apa, di mana dan kapan dan berapa. Maka masyarakat bisa turut serta untuk berpartisipasi dan mengontrol jalannya suatu pemerintahan melalui anggaran APBD atau APBN yang sudah dipasang di baliho-baliho tersebut. Dan hal ini tentunya sudah sangat sesuai sekali dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, di mana di dalamnya terdapat transparansi, ditunjukkan dengan APBN dan APBD, terus di dalamnya ada participation, yang bisa dilihat dari aplikasi Halo Masbub, Sahaja Lekat, dan sebagainya. Serta dengan adanya aplikasi atau e-government ini, dari Sahaja Lekat ataupun Halo Masbub, dan sebagainya, ini merupakan suatu responsiveness pemerintah terhadap masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat yang ada. Serta hal ini juga bisa menimbulkan suatu equity atau kesetaraan atau keadilan terkait suatu hal, di mana masyarakat tidak dipandang sebelah istilahnya terkait apa yang mereka sampaikan, karena semua disamaratakan, semua bisa mengeluarkan aspirasinya dan unek-uneknya tanpa perlu melihat latar belakangnya, entah itu mereka kaya, miskin, ataupun memiliki jabatan dan sebagainya, begitu. Nah, lantas apakah suatu tata pemerintahan yang baik ini sudah tercapai sepenuhnya? Jika kita berkata tercapai sepenuhnya, maka tentu di dalamnya tidak akan terdapat yang namanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, kenyataannya di Indonesia sendiri masih terdapat kasus-kasus KKN, yang dimana hal ini tentunya membuat upaya tata pemerintahan yang baik belum tercapai dengan baik atau sebagaimana mestinya, dimana di dalamnya terdapat banyak kasus korupsi, seperti korupsi dana bansos COVID-19, terus ada kolusi yakni rasuah atau suap, terus selanjutnya ada nepotisme di mana jabatan tersebut hanya diperuntukkan untuk keluarga-keluarga dari pejabat tersebut dan sebagainya. Maka apa saja sih langkah-langkah yang perlu ditempuh pemerintah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik? Yang pertama adalah pengoptimalan secara lebih terhadap pelayanan publik. Yang kedua adalah sosialisasi terkait isu-isu atau perkembangan yang ada melalui media sosial. Di sini pemerintah dapat mengembangkan berbagai media sosial, baik itu melalui website, Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Kalaupun bisa, seperti membangun aplikasi atau membangun website untuk kemajuan tentunya. Terus yang ketiga ada perbaikan kembali akses komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus tegas dalam berbagai hukum serta tidak tebang pilih dalam menerapkan hukum yang ada. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa upaya-upaya pemerintah sudah banyak sekali untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik atau good governance itu sendiri. Namun, masih ada beberapa oknum ataupun orang-orang yang membuat suatu tata pemerintahan yang baik itu tidak bisa mencapai titik kesempurnaan, di mana masih ada permasalahan terkait KKN, korupsi, dan nepotisme. Maka pemerintah itu sendiri perlu melakukan berbagai cara untuk mengatasi solusi-solusi, untuk memberikan solusi-solusi terhadap masalah tersebut. Baik, saya rasa sekian dari presentasi atau uraian saya terkait bagaimana sih relevansi antara tata pemerintahan yang baik dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.